Baik, saya ingin ke Mas Burhan untuk menganalisa mengenai pertemuan ini dengan tadi narasi-narasi koalisi besar yang kemungkinan akan terjadi. Apakah ini suatu hal yang potensial terjadi atau Anda melihat ada hal lain di situ? Pertama begini, bagaimanapun dari sisi narasi utama, misalnya melanjutkan legasi Presiden Jokowi, kemudian menyatukan frekuensi yang sama terkait dengan tantangan global yang makin kuat, itu pada dasarnya partai-partai yang bertemu di markas Rumah PAN beberapa waktu lalu itu punya kesamaan pandang yang sama. Yang membedakan adalah mereka belum bertemu dengan siapa capres dan cawapres yang mereka sepakati. Jadi pada dasarnya frekuensi terkait dengan narasi yang mau dibawa antara Golkar dan Gerindra itu relatif sudah banyak titik temunya. Apalagi kedua tokoh, terutama Pak Prabowo maupun elit Golkar itu berasal dari kawah Candra di muka yang sama. Nah, yang belum ketemu adalah siapa capres-cawapres yang diusung oleh partai ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan begini, Alfat. Koalisi besar yang notabene gabungan antara Koalisi Kebangkitan Raya dengan Koalisi Indonesia Bersatu, itu kan dari sisi postur besar. Tetapi dari sisi kursi capres-cawapres yang disediakan terbatas, cuma ada satu capres dan satu cawapres. Sementara pesertanya diharapkan atau koalisinya diharapkan besar. Nah, di sini problem yang dihadapi oleh partai yang ingin membentuk postur atau size koalisi yang besar. Karena yang diperebutkan sebagai insentif koalisi terbatas. Nah, pertanyaannya bagaimana cara partai-partai yang ingin membentuk koalisi besar agar tetap bersatu dalam koalisi besar tadi, tetapi bersifat yang istilahnya Bung Habibur Rahman happy solution. Nah, harus ada kesepakatan. Kesepakatannya biasanya dua yang mereka selalu diskusikan ya, dan dianggap sebagai solusi bersama politisi. Pertama adalah ukuran jumlah kursi di parlemen. Jadi siapa yang menjadi capres-cawapres ditentukan oleh seberapa besar parliamentary seat. Ini berkaitan dengan presidensial threshold 20-25%. Nah, pada titik ini dengan asumsi PDI Perjuangan berada di luar, itu Gerindra dan Golkar itu mendapatkan privilege lebih besar dibanding misalnya dengan PKB, PAN maupun P3. Nah, itu kalau ukuran yang pertama adalah kursi di parlemen. Ukuran yang kedua, siapapun membentuk koalisi besar itu kan pasti pengen menang. Sementara yang dipilih bukan partai dalam konteks pilpres, tetapi capres dan cawapres. Maka ukuran yang kedua selain parliamentary seat adalah elektabilitas tokoh dari partai-partai yang akan bergabung di koalisi besar. Nah, pada titik ini kalau kita melihat survei-survei yang kredibel, di antara nama-nama tokoh koalisi Indonesia Bersatu atau Koalisi Kebangkitan Raya yang memiliki elektabilitas kompetitif adalah Pak Prabowo. Nah, yang lain ada, tetapi suaranya di bawah 10%. Nah, maka harus dicari titik temu. Kalau misalnya Pak Prabowo yang menjadi capres dari koalisi besar, pertanyaan berikutnya adalah siapa cawapresnya? Dengan asumsi ada 5 partai yang bergabung di koalisi besar. Nah, ini menjadi sulit nih, karena ada PKB yang sudah menjalin platform koalisi dengan Gerindra. Pertanyaannya, PKB ikhlas gak jika kursi cawapres yang mungkin awalnya diharapkan buat PKB, tiba-tiba diperuntukkan buat Golkar. Golkar bisa punya posisi tawar lebih tinggi dibanding PKB, karena kursinya lebih gede ketimbang PKB. Misalnya begitu. Nah, ini diskusi yang memang tidak mudah. Karena pertanyaan soal siapa capres-cawapres itu persoalan yang sangat konkret berkaitan dengan kepentingan subjektif dari masing-masing partai peserta koalisi tadi, yaitu terkait dengan kotel efek. Sementara ada godaan dari koalisi tempat lain. Kan bukan tidak mungkin misalnya PDI Perjuangan juga menggoda, kemudian koalisi perubahan juga mencoba mendekati ya. Jadi kalau misalnya kursi yang terbatas itu ada yang tidak puas, sangat mungkin mereka hijrah ke koalisi yang lain.
Oke, justru ada potensi dengan kondisi yang ada tampaknya koalisi besar ini bisa jadi koalisinya makin kecil begitu ya. Ada rencananya seperti itu, Bisa walaupun mengecil. ingin menjadi besar begitu, bisa jadi mungkin begitu nggak bisa bersatu. Nanti coba akan kita bahas bersama-sama pemirsa, tapi usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.